Ya, jadi terima kasih untuk Saudara Cio dan juga tim yang sudah mempersiapkan banyak secara teknis di studio ya. Walaupun di masa pandemi ini kita banyak kesulitan, tetapi Tuhan membuka banyak pintu juga supaya kita memanfaatkannya. Dan hari ini memang beda dari biasanya, kita secara remote ya. Jadi untuk menjaga jarak supaya kita saling melindungi. Jadi saya harap Anda di rumah, dimanapun Anda berada yang menonton ini juga saling melindungi, terutama orang-orang yang Anda kasihi. Tetapi jangan itu menghalangi kita dari aktivitas rohani yang sangat penting, yaitu belajar firman Tuhan. Dan dalam episode kali ini adalah bagian kelima dari seri Pilar Menafsir Alkitab. Jadi menafsirkan Alkitab ini, Anda sudah sering dengar saya katakan, ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua orang Kristen. Saya tidak peduli, Anda baru diselamatkan atau Anda sudah 50 tahun jadi orang Kristen. Anda tingkat pendidikannya dari S3 sampai ya S1 atau S0 atau S-, semua orang Kristen harus menafsirkan Alkitab. Oleh sebab itu, kita perlu tools, ya, kita perlu alat-alat yang tepat untuk menafsirkan Alkitab. Tidak bisa sembarangan. Harus ada metodenya. Dan metodenya ini harus sesuatu yang masuk akal. Ya. Jangan pakai metode yang semrawut. Anda nanti akan sampai kepada kesimpulan yang ngawur dan kacau balau. Oleh sebab itu, maka dalam part 1 sampai 4 sebelumnya, saya sudah memberikan pilar-pilar atau prinsip-prinsip di dalam menafsirkan Alkitab. Apa yang kita angkat sebagai prinsip ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ini adalah hal-hal yang membatasi kita. Ini adalah hal-hal yang harus selalu kita perhatikan. Sehingga kalau di dalam menafsir Alkitab, kita melanggar salah satu dari prinsip-prinsip ini, nanti akan bertabrakan, akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Yang pertama adalah mengenai kesatuan Alkitab. Kesatuan Alkitab ini penting karena kita mengakui seluruh Alkitab merupakan inspirasi dari Allah dan tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Dan tidak ada pengajaran-pengajaran yang saling bertentangan atau berbeda dari awal, pertengahan, sampai akhirnya tidak ada. Semuanya merupakan suatu kesatuan. Oleh sebab itu, kesimpulan yang kita buat harus semuanya saling cocok satu sama lain. Oke? Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah wahyu yang bersifat progresif. Wahyu yang bersifat progresif ini artinya Tuhan menurunkan wahyu dengan cara ya berbeda-beda, pada orang yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda, sesuai dengan zamannya. Ya. Dan walaupun wahyu diberikan secara bertahap, tetapi semuanya merupakan suatu kesatuan. Dan ketika Tuhan memberikan wahyu ini, seiring dengan tahap-tahapnya, Tuhan memiliki suatu program. Suatu saat nanti, firman yang diberikan itu akan lengkap. Ya, jadi tahap-tahapnya ini akan suatu saat lengkap. Nah, pada saat firman itu lengkap atau sudah selesai diberikan, maka Tuhan akan berhenti menginspirasikan firman tertulis. Oleh sebab itu, hari ini kita memegang firman tertulis yang sudah lengkap, yang bisa kita jadikan landasan, yang tidak berubah-ubah lagi, yang sudah benar secara absolut, yang sudah cukup untuk semua kebutuhan orang Kristen sehari-hari. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah dispensasi zaman. Dispensasi zaman ini merupakan suatu konsep bahwa sejarah manusia bisa dibagi di dalam berbagai zaman berdasarkan firman Tuhan. Maksudnya berdasarkan firman Tuhan ini apa? Saya sarankan untuk lebih memahaminya, Anda kembali lagi
menonton baik di Facebook maupun di channel YouTube GBI Agrave mengenai part ketiga ini, dispensasi zaman. Setiap zaman itu ada ciri khasnya. Ya tentu kita mendapatkannya dari firman Tuhan. Kita mengenalinya berdasarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengindikasikan bahwa ini sudah berbeda, zaman ini sudah berubah, maka kita melihat bahwa ini sudah merupakan zaman yang berbeda. Oleh sebab itu, ketika kita menafsirkan Alkitab, kita harus memperhatikan sedang berada di zaman apa. Artinya konteks firman itu dituliskan, itu sedang di zaman apa. Oke? Kalau kita salah menafsirkan atau kita gagal melihat zamannya, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang kacau balau. Yang keempat, ini kalau tidak salah minggu lalu, kita membahas mengenai Tuhan memberikan manusia pilihan, dan juga membiarkan manusia untuk mengalami konsekuensi dari pilihannya itu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, supaya kita tidak berkontradiksi dengan realita yang ada. Jangan sampai kita menghasilkan kesimpulan di mana manusia tidak bertanggung jawab atas pilihannya, atau lebih parah lagi, manusia tidak punya pilihan, dan malah Tuhan yang membuatkan pilihan itu bagi manusia, dan akhirnya, ujung-ujungnya sampai pada kesimpulan, Tuhanlah yang menyebabkan segala kejahatan terjadi. Nah, ini sangat kontradiktif dengan sifat Tuhan. Nah, kita sampai pada yang kelima. Yang kelima adalah metodenya. Nama dari metode ini, kalau saya panjangkan, itu namanya adalah metode literal, historical, gramatikal. Apa metode penafsiran ini? Metode literal, historical, gramatikal ini artinya, jadi literal itu artinya sesuai dengan pengertian umum. Jadi apa yang dimengerti oleh orang pada umumnya ketika mendengar kata itu, atau ketika mendengar pembicaraan itu, kalimat tersebutkah atau teks tersebutkah, maka itulah pengertian yang dimaksud oleh si penulis. Ya. Jadi pengertian yang umum, pengertian literal. Contoh yang sangat sederhana sekali, misalnya kalau saya bilang domba, ya maksudnya adalah binatang. Ya, semua anak SD, anak preschool aja, anak TK saja sudah tahu domba itu apa. Ya, karena sudah sering dikasih lihat gambarnya, oh domba itu bulunya putih, dan lain sebagainya, kakinya 4. Kalau penulis mengatakan domba, maka yang di dalam benak kita langsung adalah binatang, ya, binatang domba. Nah, ini adalah pengertian literal, dan seharusnya menjadi pengertian kita yang pertama. Dan kalau ini sudah masuk akal, tidak perlu kita cari-cari lagi pengertian yang lain. Oh, jangan-jangan maksudnya domba yang dimaksud oleh penulis ini adalah makhluk berkaki 3 atau makhluk berkaki 1000 yang tidak ada tulang punggungnya, yang mengeluarkan racun dan lain sebagainya, itu lalu disebut domba gitu secara alegoris oleh penulis Alkitab. Tidak. Ya. Kalau penulis Alkitab menuliskan domba, dan itu dimengerti oleh orang-orang di zaman si penulis, maka ya hari ini kita juga bisa secara realistis mengerti sesuai dengan konteks yang dipakai oleh si penulis waktu itu. Oke? Nah, jadi metode literal ini artinya apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh teks, itu cukup kita tafsirkan secara gamblang, secara literal, secara umum, secara sederhana. Ini namanya, ini pengertian dari metode literal. Ya. Jadi kalau Alkitab berkata, Alkitab misalnya mengatakan bahwa barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Maka kita secara literal, secara sederhana, secara umum, mengartikannya bahwa barang siapa yang beriman kepada Yesus akan diselamatkan. Sesederhana itu. Ya, tidak usah aneh-aneh, tidak perlu kita tafsirkan lagi ini, maksudnya barang siapa beriman plus yang lain. Tidak perlu. Ya kalau misalnya dikatakan cukup beriman saja, ya kita mengertinya cukup beriman saja, sesuai dengan apa yang teks katakan.
Okay? Mungkin ada yang bingung, kenapa namanya literal, historical, gramatikal? Historical maksudnya adalah sesuai dengan konteksnya. Ya. Jadi bisa saja saya katakan literal, kontekstual, gramatikal. Kurang lebih sama. Tetapi ya kenapa saya pakai kata historical? Karena konteks itu bukan hanya konteks kalimatnya saja atau konteks alinea atau konteks di pasal tersebut, tetapi konteksnya ada juga pada zaman di mana teks itu ditulis. Karena zaman yang berbeda itu pasti ada perbedaan. Ada perbedaan budaya, ada perbedaan kebiasaan, ada perbedaan situasi dan kondisi, sehingga kita yang hidup di zaman ini, ya tahun 2000-an, itu perlu mengingat-ingat bahwa si penulis waktu itu menuliskannya pada zaman, katakanlah sebelum Masehi atau abad pertama. Ada banyak sekali hal yang berbeda. Contohnya mengenai penanggalan. Ya. Kalau penulis misalnya di kitab Pentatuk berkata bulan Nisan, ya, apa itu bulan Nisan? Ya kan, kalau kita tahu, kalau kita gali, bulan Nisan itu adalah bulan pertama menurut kalender Yahudi. Oke, berarti kan kita langsung tahu bahwa maksudnya adalah bulan pertama. Lalu kemudian kalau kita cocokkan dengan kalender Yahudi, maka bulan Nisan itu jatuh sekitar bulan Maret atau April. Nah, kalau begitu kan sudah gampang. Kita ketika membaca Nisan, ya, membaca bulan Nisan, oke, berarti kita udah langsung membayangkan, oke, itu sekitar bulan Maret sampai April. Oke, nah jadi ada konteksnya. Lalu kemudian gramatikal artinya adalah sesuai dengan tata bahasa. Ya, tata bahasa yang baku tentunya, bukan tata bahasa yang kacau balau. Nah, kenapa ini penting? Jadi sebenarnya kalau saya mau singkat kata atau metode literal, historical, gramatikal, ini sebenarnya bisa disingkat dengan hanya literal saja. Karena literal itu berarti harus sesuai dengan konteks. Dan literal itu juga berarti harus sesuai dengan tata bahasa. Kalau tidak sesuai tata bahasa, maka ini namanya bukan penafsiran literal. Penafsiran yang literal harus sesuai dengan tata bahasa. Kalau tidak sesuai dengan tata bahasa, misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya kan subjek dulu diikuti oleh predikat, baru kemudian objek. Misalnya, Budi makan bakso. Ya kan? Ya udah kita mengerti Budi makan bakso. Tetapi kalau kita ubah-ubah nih, ya, kalau kita malah bilang makan Budi bakso. Nah, loh, ini sekarang menjadi sesuatu yang aneh. Ini grammarnya menjadi kacau. Tata bahasa Indonesia tidak memperbolehkan tersebut, sehingga makan dulu, baru kemudian diikuti Budi, baru diikuti bakso. Makan Budi bakso artinya apa? Kalau kamu mau menafsirkan makan Budi bakso secara literal, otak Anda akan meledak. Karena itu tidak sesuai dengan grammar, tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Supaya suatu kalimat bisa diartikan secara literal, maka kita harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, saya percaya bahasa manusia itu Tuhan yang bikin. Jadi kalau Tuhan menuliskan firman-Nya, menginspirasikan, maka Tuhan mampu juga menginspirasikannya dengan tata cara yang baik, dengan yang benar. Nah, kalau Tuhan mau tulis begini, ya itulah yang Tuhan maksudkan. Oke? Nah, itulah sebabnya kita mempelajari bahasa asli Alkitab. Bahasa asli Alkitab itu adalah bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama. Ya, ada sedikit di Perjanjian Lama menggunakan bahasa Aram, tetapi itu memiliki tata bahasa dan kosakata yang hampir sama dengan bahasa Ibrani. Kita mempelajarinya supaya kita bisa menggunakan tata bahasa dalam bahasa aslinya untuk menafsirkan Alkitab. Tetapi menggunakannya secara benar, itu namanya adalah menggunakannya dengan literal. Jadi, ini secara umum bisa saya katakan merupakan metode penafsiran literal. Ya. Jadi, contohnya seperti apa? Menafsirkan secara literal. Tadi saya sudah kasih contoh misalnya domba. Ya. Jadi apapun kata yang dipakai di dalam Alkitab, misalnya di Kejadian pasal 1,
Ya, Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini sederhana sekali. Kalau Alkitab sudah bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada cara lain untuk menafsirkannya secara sederhana selain bahwa memang Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini kadang-kadang ada penafsir-penafsir liberal atau penafsir-penafsir yang tidak percaya bahwa dunia ini diciptakan. Mereka lebih memilih percaya bahwa ini berevolusi secara alamiah tanpa ada pencipta. Sehingga mereka menafsirkan bahwa Allah menciptakan itu sebenarnya bukan benar-benar menciptakan. Tetapi ini bukan lagi literal. Kalau Anda mau mengatakan, Anda mau menafsirkan bahwa menciptakan tidak sama dengan menciptakan bisa saja artinya adalah mengatur atau menciptakan sama dengan membimbing atau apalagi, berarti Anda sudah mengambil kata menciptakan itu lalu kemudian mengganti definisinya dengan definisi yang tidak umum, yang tidak biasanya. Oke? Nah, ini namanya sudah bukan lagi penafsiran yang literal. Ingat, literal itu adalah sesuai dengan pengertian umum. Oke? Nah, bukan berarti bahwa penafsiran literal ini sama sekali tidak ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan sesuatu yang umum dipakai. Dan sesuatu yang biasa kita temui di dalam percakapan sehari-hari. Kita selalu menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada yang lambang, ada yang alegoris, ada perumpamaan, ya, ada hiperbola, ada sarkasme, dan lain-lain sebagainya. Tetapi semuanya itu pasti jelas dari konteksnya. Ya. Tidak ada penggunaan gaya bahasa di Alkitab yang terlalu membingungkan sehingga kita tidak mampu mengertinya. Kalau Tuhan bikin firman yang saking membingungkan sampai manusia tidak mengerti, bisa nggak? Ya bisa aja sih, tetapi artinya Tuhan tidak mau manusia mengerti. Kalau Tuhan mau manusia mengerti, maka Tuhan akan menggunakan gaya bahasa yang mampu manusia mengerti. Begitu. Contohnya misalnya apa? Contohnya, katakanlah, di dalam Matius pasal 4, ayat 19, itu Tuhan bilang, Tuhan panggil Petrus dan kawan-kawan ya, untuk mengikut dia, lalu katanya, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, penjala manusia ini maksudnya apa? Penjala manusia ini kan nggak benar-benar manusianya ditebarin jala gitu kan, lalu kemudian diseret masuk ke dalam kapal, atau tidak ada manusia di dalam danau, di dalam laut yang bisa dijala. Tapi maksudnya penjala manusia itu apa? Nah, ini kan konteksnya apa? Ya, konteksnya mengindikasikan kepada kita bahwa maksud Yesus penjala manusia adalah menarik manusia atau menyelamatkan manusia atau mengumpulkan manusia. Ya, jadi itu adalah gaya bahasa yang Tuhan pakai. Atau misalnya Tuhan Yesus bilang di dalam Lukas pasal 9 ayat yang 60. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi kamu ikutlah aku. Kalau kita pakai penafsiran literal, jangan lalu Anda pikir, oh kalau gitu orang mati bisa ya menguburkan orang mati gitu. Jadi orang udah mati, tiba-tiba dia menguburkan orang mati juga. Bukan. Ya, karena jelas Tuhan Yesus sedang memakai suatu gaya bahasa. Ya, Tuhan Yesus sedang memakai gaya bahasa apa? Tuhan Yesus lagi nyindir. Ya, Tuhan Yesus sedang memakai pengertian mati dengan dua cara yang berbeda. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, maksudnya adalah orang yang mati rohani menguburkan orang yang mati jasmani. Jelas tidak mungkin Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mati jasmani menguburkan orang mati jasmani. Tidak masuk akal. Jadi di dalam di dalam penafsiran literal, tetap saja kita mengakui bahwa bisa ada gaya bahasa. Ya. Tetapi gaya bahasanya ini harus
kontekstual juga. Maksudnya kita menilai pengertian dari gaya bahasa ini sesuai dengan konteksnya. Ya. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, bukan hal yang sulit, bukan hal yang baru dan aneh. Ya, kita selalu tahu dengan yang namanya peribahasa. Ya, peribahasa apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Tentu kita mengerti apa maksudnya, ya kan? Air beriak tanda tak dalam. Kita mengerti, ya, karena dari konteksnya kita bisa menilainya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini bukan berarti penafsiran literal itu tidak ada alegorinya sama sekali. Dan nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai sistem penafsiran yang lain yang bukan literal, itu namanya penafsiran metode alegoris. Ya. Tetapi saya mau, atau langsung saya jelaskan sekarang deh. Jadi, metode alegoris ini, dia mencari pengertian yang lain di balik pengertian yang literalnya, di balik pengertian umum. Misalnya, ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, julukannya adalah Obor Asia, namanya adalah John Sung. Dia pernah membuat suatu khotbah yang sangat terkenal, mengenai 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia membuat penafsiran bahwa 5 roti dan 2 ikan ini memiliki arti alegoris. 5 roti melambangkan 5 indera, 5 panca indera kita. Ya, jadi ada penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa, pembauan. Udah belum? Penglihatan, pendengaran. Ya pokoknya itulah 5 ya. Lalu yang 2 ikannya itu adalah 2 tangan dan 2 kaki kita. Jadi kalau kita mau mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan kita kepada Tuhan, sama seperti anak kecil itu, kita mempersembahkan ke-5 panca indera kita, dan kedua tangan dan kedua kaki kita. Sekilas, kita lihat, bagus ya. Sangat kreatif sekali. Kok bisa ya dari 5 roti dan 2 ikan bisa jadi mempersembahkan seluruh panca indera dan 2 tangan dan 2 kaki kita? Ya, pesannya sih tidak buruk. Tetapi ini merupakan contoh dari penafsiran yang buruk. Karena Anda dapat dari mana? Atau mungkin, ya, Anda dapat dari mana? Bahwa 5 roti melambangkan 5 indera. Dan 2 ikan itu melambangkan 2 tangan dan 2 kaki. Atas dasar apa? Dari konteks mana? Bisa atau tidak saya tafsirkan bahwa 5 roti ini adalah 5 ekor anjing saya di rumah. Atau 2 ikan ini artinya adalah 2 ekor burung saya yang di kandang, di sangkar gitu. Boleh atau tidak? Atau saya mungkin 5 roti ini artinya adalah 5 roti ini adalah 5 hari dalam seminggu, ya, weekday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu kemudian 2 ikan itu adalah weekend-nya, Sabtu dan Minggu. Terserah dong, ya kan? Kan saya mau menafsirkannya secara alegoris, terserah siapapun yang menafsirkan. Nah, disitulah masalahnya. Ketika metode alegoris menafsirkan sesuatu, maka tidak ada konteks yang akan mengatakan bahwa ini benar atau itu salah. Semuanya adalah subjektif tergantung siapa yang menafsirkan. Dan tergantung kreativitas masing-masing orang untuk membuat penafsiran dan mencocok-cocokkannya dengan teksnya. Sehingga 5 roti dan 2 ikan ini bisa ditafsirkan apa saja. Dan tidak ada yang bisa berkata bahwa itu salah, karena itu bersifat alegoris. Tapi kalau misalnya orang bilang, harus sesuai konteks dong. Benar. Maka kalau sesuai konteks, itu menjadi penafsiran literal, bukan lagi penafsiran alegoris. Ingat ya, bahwa sistem penafsiran literal juga mengakui adanya alegori. Tetapi harus dibatasi oleh konteksnya. Oke? Nah, mengapa? Mengapa sistem penafsiran literal ini adalah penafsiran yang benar? Dan ini penting sekali. Ini luar biasa penting. Ada banyak mungkin aplikasinya. Salah satu yang paling penting adalah mengenai nubuatan. Jadi nubuat ini merupakan Tuhan menyingkapkan kepada manusia
sebelum waktunya, sebelum terjadi. Sesuatu yang manusia tidak mungkin ketahui sendiri. Misalnya, suatu prediksi tentang masa depan. Ini manusia tidak mungkin tahu, karena manusia tidak tahu masa depan. Tetapi, melalui nubuat, maka Tuhan bisa memberitahukan manusia apa yang akan terjadi sebelumnya. Jadi, di dalam Alkitab, semua nubuatan kita tafsirkan secara literal. Karena penggenapannya juga selalu literal. Contohnya, Tuhan Yesus sering berkata, ya, supaya genaplah firman yang difirmankan oleh misalnya Nabi Yesaya. Ya. Tuhan juga bilang ya, di Lukas pasal 4 ayat 21, Tuhan Yesus membaca dari kitab Yesaya lalu bilang, pada hari ini kamu mendengarnya, genaplah nas ini. Jadi Tuhan menganggap bahwa nubuatan di dalam Perjanjian Lama itu digenapi secara literal. Apa? Kata-kata literal dari nubuatan itu digenapi. Bukan pengertian alegorisnya. Nah, ini sebagian orang Kristen atau sebagian teolog ketakutan dengan nubuatan-nubuatan. Dan mereka tidak berani mengatakan bahwa ini semua pasti akan digenapi secara literal. Dan kalau ada yang tidak digenapi secara literal, berarti, itu maksudnya adalah digenapi secara alegoris. Contoh yang paling terkenal akan hal ini adalah mengenai nubuatan akhir zaman. Nubuatan mengenai akhir zaman, karena sebagian belum terjadi. Maka banyak teolog yang ketakutan, lalu berkata itu akan digenapi secara alegoris, bukan digenapi secara literal. Misalnya mengenai kerajaan 1000 tahun. Mereka takut bahwa tidak akan benar-benar ada kerajaan yang 1000 tahun di muka bumi ini. Lalu mereka berkata, kerajaan 1000 tahun itu hanyalah suatu kiasan saja. Kerajaan itu sebenarnya adalah Allah berkuasa di dalam hati manusia. Nah, jadi di dalam hati manusia, berarti bukan kerajaan Daud, tidak ada tahta Daud, tidak ada Tuhan datang ke bumi ini untuk memerintah, tidak ada Tuhan menjadi raja di atas muka bumi ini, tidak akan ada bangsa-bangsa yang lain yang diperintah, yang harus tunduk. Ya. Tidak ada. Karena itu digenapi secara alegoris di dalam hati orang percaya. Tetapi, kalau begitu, maka atas dasar apa kita menafsirkan nubuatan-nubuatan yang lain akan digenapi secara literal? Kalau gitu kita tahu dari mana bahwa kebangkitan tubuh kita, akan benar-benar secara literal. Jangan-jangan tubuh kita tidak akan dibangkitkan. Jangan-jangan itu cuma kiasan. Jangan-jangan nanti kita tidak akan diangkat naik bersama dengan menyongsong Yesus di angkasa. Jangan-jangan itu cuma kiasan. Jangan-jangan nanti tubuh kita tidak akan diubah dalam sekejap mata. Jangan-jangan itu cuma kiasan. Jangan-jangan nanti kita tidak akan benar-benar masuk surga. Jangan-jangan itu cuma kiasan juga. Nanti jangan-jangan maksudnya surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Nah, loh. Jadi kalau kita menafsirkan nubuatan itu secara alegoris, maka tidak ada batasan lagi mau menafsirkannya menjadi apa. Maka tidak ada lagi dasar untuk percaya bahwa nubuatan itu akan digenapi. Maka nubuatan itu kehilangan kekuatannya. Maka kita kehilangan harapan kita juga. Nah, ini sangat fatal sekali. Tetapi di dalam Alkitab, semua nubuatan, semua, tidak ada satupun nubuatan yang tidak digenapi secara literal. Semua nubuatan di dalam Alkitab digenapi secara literal. Ya, Tuhan Yesus mengutip banyak ayat supaya genaplah di Injil banyak sekali, genaplah ya, apa yang dikatakan oleh Yesaya, dikatakan oleh Nabi Mika dan lain sebagainya. Itu semua digenapi secara literal. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa sistem metode literal inilah yang benar. Ketika Tuhan Yesus membaca Alkitab, Tuhan menafsirkannya dengan literal. Ketika para rasul dan murid-murid Yesus di abad pertama membaca Alkitab, membaca Perjanjian Lama, mereka menggunakan sistem penafsiran yang literal. Oleh sebab itu, hari ini kita juga menggunakan sistem literal ini karena inilah yang paling mudah dan paling masuk akal dan yang memiliki standar untuk dinilai. Ya,
Karena dia harus sesuai dengan konteks dan harus sesuai dengan tata bahasa. Itu yang menjadi batasan kita. Ya, akal sehat, kalau tidak sesuai dengan konteks, kalau tidak sesuai dengan tata bahasa, maka otomatis ini tidak mungkin literal. Maka, kalau tidak literal dan tidak dibatasi oleh konteks, tidak dibatasi oleh tata bahasa, maka siapapun bisa menafsirkannya sesuka hati, dan Alkitab ini menjadi sesuatu yang subjektif, bukan lagi objektif. Nah, bagi para sahabat kebenaran, mungkin penjelasan ini sangat singkat sekali. Saya tahu bahwa walaupun sudah dibagi menjadi 5 part-nya, bayangkan kalau saya jelaskan semuanya ini dalam satu kali ini, setengah jam, tidak akan tersampaikan semuanya. Nah, kalau Anda masih ingin belajar lebih banyak lagi, Anda boleh bertanya, atau Anda boleh datang ke GITS di sini. Kita ada kelas yang mengajarkan mengenai seni menafsirkan Alkitab. Dan apabila kita belajar, melatih diri kita untuk menafsirkan Alkitab terus-menerus, dan dengan membatasi diri kita dengan 5 pilar dalam menafsir Alkitab ini, maka setidaknya kita akan menghindarkan diri kita dari menghasilkan kesimpulan yang kacau balau. Oke? Nah, saya harap para sahabat kebenaran yang mencintai kebenaran terus mengejar dan menafsirkan Alkitab, membuat kesimpulan yang sesuai dengan akal sehat, yang sesuai dengan Alkitab. Dan jangan sampai kita malas atau pasrah kepada pengajaran-pengajaran yang kita dengar, tetapi kita harus mengujinya semuanya dengan firman Tuhan. Oke, silakan kepada moderator untuk lanjut ke tanya jawab. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparan materi untuk hari ini tentang sudah kita sebutkan di awal judul tadi, ini adalah sudah bagian yang kelima, sudah episode yang kelima, sudah tidak terasa banyak sekali prinsip-prinsip untuk menafsirkan Alkitab. Dan bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, kami masih berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan komentar saja di kolom komentar Facebook kita, atau bisa langsung hubungi kita di nomor WhatsApp 0811-9222-313. Dan setelah ini kami akan kembali lagi di layar Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan yang belum sempat mengetik pertanyaan, silakan ketik terlebih dahulu dan silakan dengan pertanyaan Anda. Kita akan kembali sebentar lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Belilah Kebenaran dan jangan menjualnya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02165714156 atau di nomor 0813-1586-3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya, ingin bertanya sebelum waktunya habis sampai pukul 4 nanti. Silakan hubungi kami nomor WhatsApp 081192221313 atau langsung komentar di kolom komentar Facebook Live kita saat ini.
Oke, Pak Hendro sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan, Pak? Ya, siap. Selalu siap. Oke, ini pertanyaan pertama ini ada dari penonton setia kita ini. Ya, langganan untuk bertanya juga ini, Pak. Dari Pak Tobi. Nah, pertanyaan pertamanya, Tuhan Yesus mengatakan, jika ada yang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ini sederhana, bisa dimengerti orang, dan literal dijalankan. Tapi, mengapa masih ditafsirkan? Oke, silakan Pak Hendro. Mengapa masih ditafsirkan? Karena harus diaplikasikan. Ya kan? Jelas tidak mungkin diaplikasikan kepada semua situasi. Ya. Tidak mungkin diaplikasikan kepada situasi-situasi yang tidak masuk akal. Begitu. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui prinsip apa yang Tuhan ajarkan di dalam perkataan tersebut. Jadi segala sesuatu itu ya kan harus kita aplikasikan. Tentu ada prinsipnya yang bisa diaplikasikan. Dan kalau kita membabi buta, hanya ya pokoknya ada yang tampar pipi kiri, pipi kanan kasih pipi kiri. Ya belum tentu ada efek yang buruk sekali. Ya, palingan hanya memar di dua sisi. Tetapi kita bisa memakai metode penafsiran untuk mengetahui apa prinsipnya. Jadi kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 itu kan adalah khotbah di bukit yang merupakan tafsiran Tuhan Yesus mengenai banyak hal. Ya. Jadi mana itu ya di ayat yang ke-21. Ayat 20. Ya. Maka aku berkata, Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini maksud Tuhan adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sih rajin di dalam melakukan hukum Taurat, dan mereka tahu betul setiap huruf, titik, dan koma di dalam hukum Taurat. Tetapi apa yang mereka lakukan itu ternyata belum sesuai. Karena katanya masih nggak masuk kerajaan surga. Jadi hidup keagamaanmu itu kalau cuman seperti ahli Taurat dan orang Farisi, nggak cukup. Oleh sebab itu harus lebih benar. Begitu ya. Lalu kemudian berikutnya di pasal 5 ini, ayat 21, ya, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ini adalah Tuhan Yesus sedang memberikan penjelasan, memberikan tafsiran. Sebenarnya apa yang dimaksud di dalam hukum-hukum ini. Ya. Misalnya jangan membunuh, ya kan? Tetapi ayat 22, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23, ya, jika mempersembahkan enpas segala macam, segera berdamai dengan lawanmu. Ini adalah pendapat Tuhan Yesus. Mungkin bukan pendapat, ini adalah intinya. Jadi kalau seseorang bersalah kepada orang itu atau punya sedikit di dalam hatinya niat atau kehendak yang negatif, yang tidak benar. Kalau di ayat yang ke-22-nya itu ya, tanpa sebab, ada kata tanpa sebab di situ. Jadi marah terhadap saudaranya tanpa sebab, ini harus dihukum. Jadi baru emosi marah, ya, atau tindakan yang kecil saja, itu sudah harus dihukum. Nggak perlu tunggu sampai membunuh. Membunuh itu adalah kalau di dalam skala ya, skala kemarahan antara 1 sampai 10, mungkin udah 10 gitu ya. Itu udah paling ujung-ujungnya paling berat adalah melakukan pembunuhan. Tetapi kemarahan yang belum sampai marah banget sampai mau membunuh, itu pun sudah merupakan dosa.
Jadi dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, bukan hanya huruf-hurufnya, jangan membunuh yang kita perhatikan, tetapi adalah arah hati kita. Tapi adalah arah yang di dalam hati kita, yang jangan sampai di dalam hati kita itulah yang menentukan ini dosa atau bukan. Lalu, yang dikatakan ini, ya, mana nih ya? Mulai dari ayat yang ke-39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Oke, tetapi melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke, ini adalah prinsip jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini prinsipnya, ini sudah diajarkan kok. Lalu apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini di Roma pasal 12. Lalu apa maksudnya kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kirinya? Nah, itulah ya, mengalahkan orang. Bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Jadi ini prinsipnya. Kalau misalnya dengan memberikan pipi kiri bisa mengalahkan dia, maka kasih pipi kiri. Ya. Tapi kalau misalnya Anda melihat bahwa kasih pipi kiri juga nggak akan mengalahkan dia, ya cari cara lain yang bisa mengalahkan. Cari kebaikan yang lain. Kalau dengan melakukan kebaikan, atau hal yang sangat sederhana, dengan pasif saja, tidak melawan, itu sudah merupakan suatu kebaikan, maka lakukan itu. Ini prinsipnya. Ya. Oke, nah ini bisa diaplikasikan kepada jauh lebih banyak situasi. Nah, ini prinsipnya. Begitu. Oke, nah tentu banyak hal yang bisa kita gali dari khotbah Tuhan Yesus di Matius pasal 5 sampai 7 ini, tapi nggak akan bisa semuanya kita bahas di kesempatan ini. Mungkin lain kali. Oke? Saudara Ciu? Baik, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa maksud ayat ini jika diartikan literal? Roma pasal 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi, yang sudah ditentukan saja sejak kekekalan yang dipanggil, jadi tidak ditentukan, tidak dipanggil. Ini literalnya. Bagaimana ini, Pak? Tadi putus. Jadi, pertanyaannya, kalau tidak dipanggil, tidak ditentukan? Ya, jadi yang sudah ditentukan saja sejak kekekalan yang dipanggil, dan yang tidak ditentukan tidak dipanggil. Apakah begitu, katanya? Begitu. Kalau ditafsirkan secara literal, katanya. Tidak, ya, karena tidak bisa dibalik. Ya. Misalnya, pemulung adalah orang miskin. Tetapi jangan dibalik bahwa orang miskin adalah pemulung. Begitu. Ya, jadi memang sih, kalau Tuhan menentukan seseorang, dia akan memanggilnya. Ya, tetapi sama sekali tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang tidak ditentukan. Begitu. Ayat ini memang mengatakan bahwa orang yang ditentukan itu dipanggil. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ingat, harus kontekstual. Kenapa Anda hanya membaca ayat 30-nya saja? Baca juga dong ayat yang ke-29-nya. Saya bacakan ya, karena tadi tidak dibacakan, maka saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Oke. Nah, kebetulan dalam bahasa Indonesia, LAI salah menerjemahkannya. Karena dalam bahasa Inggrisnya begini, for whom he did foreknow, he also did predestinate. Oke, kalau saya terjemahkan secara literal, sebab siapa yang dia ketahui sebelumnya, ya, jadi bukan dipilihnya dari semula, ya, tetapi semua orang yang diketahuinya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Apa yang diketahuinya? Yang diketahuinya ya segalanya. Kan Tuhan mengetahui segalanya. Berarti kalau Tuhan sudah tahu bahwa orang ini akan beriman, orang ini akan bertobat, maka bisa nggak Tuhan menentukan orang yang sudah dia ketahui akan bertobat? Bisa. Jadi orang bisa nggak dipilih
sejak semula? Bisa. Tetapi pemilihan Tuhan ini berdasarkan prapengetahuan Tuhan. Foreknowledge of God. Jadi bukan secara unconditional. Tuhan bukan menetapkan tanpa syarat. Tuhan bukan asal-asalan. Tuhan bukan berdasarkan sesuatu yang sangat rahasia. Tuhan melakukannya, Tuhan memilih berdasarkan prapengetahuannya. Prapengetahuannya tentang apa? Kan whom he did foreknow. Siapa yang dia ketahui sebelumnya. Jadi berdasarkan pengetahuan Tuhan akan individu tersebut. Ya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan lihat pada orang itu yang membuat Tuhan memilih dia. Artinya, pemilihan Tuhan ini ada syaratnya. Begitu. Nah, baru di ayat 30 katanya, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya, sangat masuk akal. Tetapi, pemilihannya itu berdasarkan apa yang Tuhan sudah ketahui sebelumnya mengenai orang itu. Oke? Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Kita masih lanjut, masih ada waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi. Tuhan Yesus mengatakan ke satu orang di Alkitab, tinggal satu orang yang belum dilakukan, yaitu tinggal satu hal yang belum dilakukan, yaitu jualah segala milikmu. Apakah Yesus serius mengatakan ini? Soalnya jika kita yang disuruh, susah juga untuk dilakukan. Dan apakah ini juga untuk semua manusia? Apakah Tuhan serius? Iya. Jadi saya nggak pernah ketemu di dalam Alkitab Tuhan Yesus bercanda ya. Walaupun Tuhan Yesus itu punya humor, ya, maksudnya Tuhan Yesus itu bukan robot yang nggak bisa mengerti humor. Tetapi Tuhan Yesus, saya tidak pernah membaca Tuhan Yesus bercanda. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus bilang itu, ya kita percaya itu serius. Terus pertanyaannya tadi apa? Apakah ini bisa diaplikasikan pada kita hari ini? Iya. Atau mungkin kenapa dulu deh? Ya, saya jawab kenapa dulu supaya kita tahu hari ini bisa nggak kita aplikasikan. Kenapa Tuhan Yesus suruh dia jual semua miliknya, kasih kepada orang miskin, lalu ikut dia? Saya pikir Tuhan Yesus tahu untuk setiap individu apa hal yang menghalangi dia bertobat. Ya. Manusia kan nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Apa, misalnya ada 1, atau 2, atau 3, pokoknya hal apa yang menghalangi dia. Nah, Tuhan mau meruntuhkan itu, apapun itu. Ya, mungkin bagi sebagian orang, kesombongan. Mungkin bagi sebagian orang, hartanya. Mungkin bagi orang ini adalah hartanya. Dan Tuhan tahu kalau dia melepaskan hartanya, maka dia punya kesempatan untuk beriman, bertobat, menjadi murid Tuhan, dan lain sebagainya. Atau mungkin Tuhan tahu bahwa ini terus terang kan cuma kita berandai-andai. Atau mungkin Tuhan tahu bahwa nanti harta itu akan menjadi batu sandungan. Atau bahwa sekarang, pada saat itu juga, harta itu sedang menjadi batu sandungan bagi dia. Atau apa? Nah, kita tidak tahu. Pokoknya Tuhan tahu hal apa yang menghalangi seseorang. Oke? Jadi, mungkin Tuhan suruh dia untuk menjual hartanya. Lalu kemudian, Tuhan suruh dia datang kemari dan ikutlah aku. Saya yakin, yang menyelamatkan dia bukanlah jual harta. Yang menyelamatkan dia juga bukanlah membagikan harta itu kepada orang lain. Yang menyelamatkan dia adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Yang menyelamatkan dia adalah datang dan menerima Yesus. Itu yang akan menyelamatkan dia. Lalu kemudian kenapa disuruh jual hartanya? Ya kan? Emangnya nggak bisa tetap punya harta lalu jadi murid Tuhan Yesus? Mungkin bisa, tetapi sekali lagi Tuhan tahu segalanya dan Tuhan tahu mungkin ada hal tertentu, misalnya hartanya itulah yang menghalangi dia. Mungkin itu. Oke, nah apakah ini bisa diaplikasikan kepada kita hari ini? Prinsipnya, sekali lagi, prinsipnya bisa kita aplikasikan. Kalau misalnya ada seseorang yang punya harta,
Bisa nggak dia menjadi terlalu sombong untuk mendengarkan Injil, untuk menerima Injil? Bisa. Mungkin untuk orang lain lagi, ada yang sekolahnya terlalu tinggi, ya, sehingga dia terlalu sombong, menganggap bahwa dirinya terlalu pintar. Lalu datang seorang penginjil mau menginjili dia, lalu bilang, kamu anak kemarin sore nggak tahu apa-apa, saya udah S3, saya udah S6, 7, kamu cuman S1, S1, ngapain kamu mau ngajarin saya tentang Alkitab? Nggak usah, terlalu sombong untuk mendengarkan Injil. Atau mungkin ada orang yang sudah terlalu tua, terlalu berpengalaman, atau punya jabatan, sehingga terlalu sombong untuk menerima Injil. Makanya Tuhan Yesus bilang, bagi orang kaya, itu seperti unta masuk lubang jarum. Ya, karena ada hal yang menghalanginya itu. Nah, kecuali dia bisa melepaskan itu, siapapun, apapun itu, maka dia sulit untuk diselamatkan, bertobat, begitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, dan masih ada waktu ini untuk bertanya. Untuk menjawab pertanyaan ya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan kitab Wahyu? Bukankah di situ banyak simbol-simbol? Apakah tetap ditafsirkan secara literal? Oke, jadi simbol itu jadi kita harus mengerti kenapa ada simbol dan apa itu simbol. Misalnya, Garuda. Garuda ya, itu adalah simbol atau satu lambang dari negara Indonesia. Jadi Garuda ini punya cakar yang kuat, ya, punya paruh yang kuat, melambangkan kedaulatan. Kemudian punya sayapnya itu, kedua sayapnya punya bulu-bulu, ya. Di kakinya juga ada scales, itu, yang bentuknya rombus itu. Ya. Nah, itu semua katanya ada lambangnya. Jadi kenapa lambang? Kenapa misalnya kedaulatan negara Indonesia dilambangkan dengan kekuatan Garuda? Jadi lambang itu menjadi bermakna, atau lambang itu masuk akal kalau ada suatu sifat tertentu yang sama dengan hal yang dilambangkannya. Misalnya juru selamat dilambangkan dengan domba. Apa persamaan domba dan juru selamat? Ya kan? Oh, rupanya domba itu dipersembahkan di atas mezbah. Sama seperti juru selamat mati bagi manusia. Jadi ada persamaan, harus ada persamaan, baru bisa dijadikan lambang. Kalau misalnya juru selamat dilambangkan dengan kursi, nggak ada persamaan yang nggak masuk akal, maka lambangnya ini kehilangan maknanya. Oke? Jadi simbol itu sama dengan lambang. Nah, kadang-kadang Alkitab menggunakan simbol. Boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja. Toh kita dalam kehidupan sehari-hari juga kok pakai simbol. Ya. Dan kita ngerti-ngerti aja kok kalau simbolnya dijelasin, oh ini melambangkan ini karena ini, gitu kan. Ya kita ngerti aja. Maka di dalam Alkitab, ketika ada simbol yang dipakai, dan ada penjelasannya, maka kita bisa mengerti ada suatu prinsip, begitu, yang dilambangkan lewat simbol itu. Nah, kebetulan di dalam kitab Wahyu, ada banyak hal yang simbolis atau hal yang alegoris yang dituliskan. Nah, ini adalah hal-hal yang di masa depan, yang belum kita lihat dan belum kita ketahui. Tetapi sudah dikasih tahu duluan. Nah, kenapa Tuhan pakai simbol-simbol? Nah, simbol-simbol ini, nomor satu, harus ada kemiripan dengan hal yang disimbolkannya. Ya, misalnya ular tua. Ular tua ini melambangkan iblis. Ya, nah, kenapa ular tua ini melambangkan iblis? Oh, ini kita tarik sampai ke Kejadian pasal 3. Gitu. Ya. Jadi, harus masuk akal, dan kita menafsirkannya itu juga tetap harus sesuai dengan konteksnya, yaitu apa? Alkitab. Kita pakai Alkitab untuk menafsirkan Alkitab sendiri. Nah, dengan mengakui bahwa kitab Wahyu mengandung banyak simbol,
maka kita menggali Alkitab. Nah, lalu kemudian simbol-simbol tersebut mengajarkan kita banyak hal. Nomor satu, memberitahukan kita mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Walaupun tidak terlalu spesifik, karena masih pakai simbol, tetapi cukup indikatif bagi kita untuk melihat tanda-tanda zaman dan membuat penilaian. Nah, kenapa Tuhan pakai simbol, nggak mau langsung gamblang saja? Nah, Tuhan sengaja pakai simbol supaya orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya nggak akan tahu. Orang yang tidak belajar Alkitab, tidak mempelajarinya, tidak akan mendapatkan kebenaran itu. Tetapi seandainya Tuhan Yesus kasih tahu tanpa memakai simbol, langsung secara gamblang, memang orang yang tidak mencintai kebenaran juga tetap tidak akan percaya sih. Hanya saja Tuhan mau supaya hal-hal ini dipakai, Tuhan pakai simbol supaya kita bisa menghubungkannya kepada bagian-bagian lain di Alkitab. Dan dengan demikian mengajarkan kita hal-hal lain di bagian Alkitab yang lain. Ya, jadi itu dipakai simbol karena ada sambungannya, ada nyambung, ada hal yang nyambung, hal yang sama. Maka ketika kita melihat simbol di Wahyu, oh ini sama dengan simbol di bagian yang lain, berarti ada hubungannya. Dengan demikian kita jadi belajar lebih banyak lagi mengenai Alkitab. Begitu. Oke? Oke, dan tidak terasa juga ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Nah, ada banyak sekali pertanyaan belum terjawab, tapi tenang saja buat para pemirsa yang belum terjawab pertanyaan, nanti akan dilanjutkan, dijawab di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Jadi buat para pemirsa yang belum bergabung, yang tertera di layar kaca Anda, sehingga nanti Anda bisa sampaikan bahwa Anda ingin masuk grup Facebook, grup streaming Facebook yang ada di WhatsApp. Dan sebelum kita tutup acara ini, kami persilakan dulu untuk Pak Andrew menyampaikan closing statement. Closing statement ini mungkin sekaligus untuk semua part yang lain, yang part 1 sampai 4. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita tafsirkan. Ya, harus. Kalau kita tidak menafsirkan, artinya kita tidak bisa mengaplikasikannya. Oleh sebab itu, kalau kita menggunakan 5 pilar ini hanyalah guideline yang kasar sekali. Tetapi penting sekali, jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar, pasti akan menghasilkan kesimpulan yang kacau balau. Oleh sebab itu, ini merupakan dasarnya saja. Tetapi jikalau Anda ingin menafsirkannya dengan lebih tepat, dengan lebih mendalam, maka tidak bisa dihindari. Kita harus belajar lebih banyak. Karena Alkitab ini merupakan kesatuan. Dan satu bagian tidak bisa dipisahkan dari bagian yang lain. Berarti sambil kita belajar satu bagian, misalnya di bagian Matius, maka kita akan menemukan bahwa Matius ini dijelaskan, atau diterangkan, atau dikembangkan oleh bagian-bagian yang lain. Kalau kita belajar Kejadian, kalau kita belajar kitab Pentatukh, kita belajar kitab nabi-nabi dan lain sebagainya, itu semua dilanjutkan di bagian-bagian lain. Artinya semuanya itu ada hubungannya. Jadi lebih banyak kita belajar Alkitab, kita lebih banyak mengerti juga. Semakin sedikit kita belajar, maka bahan yang kita punya untuk membandingkan, untuk menerangkan, untuk menjadi referensi, semakin sedikit juga. Kita perlu belajar lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, saya undang para sahabat kebenaran sekalian untuk belajar sebanyak-banyaknya. Di mimbar GBI Grafe, kita menekankan kebenaran, dan hanya kebenaran saja. Ada banyak hal yang lain yang bisa ditekankan. Yang ditekankan mungkin oleh gereja lain, nyanyiannya lah, paduan suaranya lah, musiknya lah, dan lain sebagainya. Itu memang hal-hal yang baik, tetapi di Grafe di sini kita selalu menekankan kebenaran. Karena itulah yang nomor 1 paling penting. Tentu, sesudah seseorang mengetahui kebenaran dan mengaplikasikannya dalam hidupnya, maka semua yang lain-lain itu, bernyanyi, tindakan-tindakan kasih, beramal, dan lain sebagainya, itu harus mengikuti.
tetapi semuanya itu harus dilandaskan pada kebenaran. Oleh sebab itu Anda perlu belajar tentang kebenaran ini. Anda ikuti acara Facebook Live ini terus, ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Anda ikuti channel YouTube GBIA Grafe. Di situ ada banyak sekali bahan-bahan Alkitabiah, ya, yang Anda bisa pelajari, Anda bisa ulang-ulang terus, dan Anda bagikan kepada orang lain. Dan Anda boleh bertanya. Anda silakan datang ke GBIA Grafe dan Anda boleh bertanya. Tentu ini masih masa PSBB. Kita sedang, ya, ada banyak sekali kesulitan, tetapi Anda, ya, asalkan Anda mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat, ya, Anda tidak akan diusir. Anda intinya perlu belajar, ya. Ini adalah pesan saya, karena sudah 5 minggu tidak berturut-turut, tetapi 5 minggu 5 kali saya berbicara mengenai menafsirkan Alkitab ini, saya tidak bisa terlalu menekankan ini. Kelewatan menekankannya tidak mungkin. Ditekankan terus, Anda harus belajar dan belajar lebih banyak lagi. Dan kami di GBIA Grafe siap melayani Anda yang mencintai kebenaran. Karena kita sama-sama adalah sahabat kebenaran. Oke, silakan, Cio. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Dan para pemirsa, sahabat kebenaran, sampai di sini program kita pada hari ini. Masih kembali minggu depan dalam program yang sama. Belilah kebenaran yang menjualnya dengan topik yang berbeda. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton kita sampai saat ini, yang sudah bertanya. Dan inilah kami pada sore hari ini. Saya Cio sebagai host dan juga Pak Andrew sebagai narasumber serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat sore dan Maranatha. Maranatha.